Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elizabeth Edlin Talianingrum dari kelas 12 IPS 4. Kali ini, saya akan menganalisis novel Salvation of a Saint atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Dosa Malaikat, karya Keigo Higashino. Pertama-tama, mari kita kenali dulu siapa Keigo Higashino itu. Keigo Higashino atau Higashino Keigo lahir pada tanggal 4 Februari 1958 di Osaka, Jepang. Ia terlahir di keluarga kurang mampu. Ia mulai tertarik pada dunia sastra saat berkuliah di Universitas Osaka. Keigo mulai menulis novel saat masih bekerja sebagai insinyur dan mengawali karirnya sebagai penulis di tahun 1985 dengan bukunya yang berjudul After School yang membuatnya memenangkan Edogawa Renpo Award. Dalam karir kepenulisannya, ia berhasil memenangkan berbagai macam penghargaan, termasuk penghargaan prestigius di Jepang, yaitu Naoki Prize, untuk novel terbaik lewat The Devotion of Suspect X, dan penghargaan Misteri Honkaku. Tak ketinggalan, ia juga berhasil merengkuh penghargaan Japan Mystery Writers Association Award untuk karyanya Himitsu di tahun 1999. Selain itu, ia juga berhasil meraih Edogawa Renpo Prize pada tahun 1985 untuk novel Hokago. Latar belakang pengarang dalam menulis novel. Salvation of a Saint merupakan novel keempat dari seri detektif Galileo yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Selain untuk melengkapi seri-seri tersebut, novel ini juga menonjolkan pandangan penulis tentang representasi budaya patriarki yang sangat kental di Jepang pada saat itu. Selanjutnya, kita akan membahas pandangan pengarang terhadap kehidupan melalui novel. Kutipan pertama. Kusanagi melayangkan pandangan ke sekeliling toko. Dia membatalkan niat untuk bertanya apakah di sini diizinkan untuk merokok atau tidak, karena pengumuman di dinding toko menyebutkan pengunjung dilarang merokok. Salvation of a Saint, halaman 184. Nilai kehidupan yang terdapat dalam kutipan pertama ini yaitu nilai sosial. Sedangkan untuk pandangan pengarangnya, pengarang menginterpretasikan Kusanagi sebagai sosok yang menaati peraturan di toko. Interpretasinya yaitu sangat setuju dengan pandangan pengarang. Melalui tokoh Kusanagi, pengarang memberikan gambaran sosial yang mematuhi peraturan dalam lingkungan masyarakat. Hal itu juga membuktikan masih ada kesadaran diri dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Kutipan kedua. Dengan hati-hati, Hiromi mengeluarkan 3 gelas bakarat dan 2 gelas Venetian. Sudah kebiasaan dalam keluarga Mashiba menyajikan gelas Venetian untuk tamu mereka. Salvation of a Saint, halaman 9. Nilai kehidupan yang terdapat dalam kutipan kedua ini yaitu nilai budaya. Pengarang menggambarkan kebiasaan keluarga Mashiba lewat kegiatan yang dilakukan oleh tokoh Hiromi, yaitu dengan menata gelas antik untuk menjamu tamu. Interpretasinya sangat setuju dengan pandangan pengarang. Melalui tokoh Hiromi, pengarang memberikan gambaran budaya yang melestarikan tradisi keluarga Mashiba. Hiromi tetap melakukan kegiatan tersebut meskipun dia bukan seorang Mashiba, karena dia sedang berada di kediaman keluarga tersebut. Kutipan ketiga. Perasaan tidak nyaman masih bersarang di benak Kusanagi. Tentu saja penyebabnya karena Mashiba Yoshitaka. Jauh dalam hati, dia marah karena laki-laki itu hanya menganggap perempuan sebagai alat untuk melahirkan anak. Salvation of a Saint, halaman 151.
Nilai kehidupan yang bisa kita petik dari kutipan ketiga ini yaitu nilai moral. Pengarang menggambarkan perasaan kesal Kusanagi karena pola pikir Yoshitaka yang memperlakukan istrinya sebagai barang. Interpretasi pandangan pengarang yaitu sangat setuju. Melalui tokoh Kusanagi, pengarang menggambarkan gambaran nilai moral terkait tanggapan tentang ideologi patriarki yang tercermin dari tokoh Mashiba Yoshitaka. Budaya patriarki memang harus dihilangkan, karena perempuan tidak pantas mendapatkan perlakuan demikian. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik novel. Yang pertama adalah tema. Tema yang diangkat pada novel ini adalah misteri kasus pembunuhan. Selain itu, Salvation of a Saint juga menitik beratkan pada permasalahan sosial, seperti yang sudah dijelaskan tadi yaitu permasalahan patriarki. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Pertama ada Kusanagi Shunpei, atau yang kerap disebut sebagai detektif Kusanagi. Seorang detektif dari kantor kepolisian Meguro. Ramah, cerdas, dan pantang menyerah. Kedua ada Utsumi Kaoru, detektif junior yang berada dalam pengawasan Kusanagi. Gadis yang pendiam namun jeli dan cekatan. Manabu Yukawa, atau Profesor Yukawa. Seorang dosen di Universitas Teito, sekaligus sahabat Kusanagi. Ilmuwan jenius yang sering dijuluki sebagai detektif Galileo, cerdas dan ketus. Yang keempat ada Mashiba Ayane, istri dari korban pembunuhan di novel ini. Wanita yang tenang dan cerdik. Bekerja sebagai pengrajin kain perca ternama. Yang kelima ada Wakayama Hiromi. Dia adalah asisten Mashiba Ayane, tegas dan pemberani, walau terkadang sedikit pesimis. Alur yang dibawakan dalam novel ini yaitu alur campuran, menceritakan kejadian masa kini dan masa lalu. Sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dapat dilihat dari penggunaan kata ganti dia, mereka, dan terkadang sang penulis menggunakan nama karakter itu sendiri. Gaya bahasa yang saya temukan dalam novel ini ada 3. Yang pertama ada majas metafora, yaitu saya datang untuk menyirami tanaman. Ternyata anak-anak itu sudah layu. Dapat dari halaman 277. Yang kedua ada majas personifikasi. Misalnya saat misteri itu memiliki sesuatu yang menggelitik minatku sebagai fisikawan. Didapat dari halaman 158. Dan yang terakhir ada majas simile. Dulu Mashiba Ayane lebih terbuka, tapi sekarang sangat tenang dan tertutup. Seperti tidak ada gairah hidup. Dikutip dari halaman 111. Novel Salvation of a Saint mengambil latar di kediaman keluarga Mashida, kantor kepolisian, ruang penelitian Yukawa, dan restoran. Amanat yang bisa kita petik dari novel ini yaitu jangan pernah mengkhianati perjuangan dan dedikasi seseorang, dan jangan pernah merasa superior atau lebih unggul dari orang lain. Sekian analisis novel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.